Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita siapkan Mada Bakti nomor 365. Kita bangkit berdiri. Karena belas kasih-Mu, sayangi hamba-Mu. Semoga Dikau rela bersihkan jiwaku. Aku hamba durhaka, dalam kecemasan, mohon belas kasih-Mu di tahta-Mu, Tuhan. Karena kemurahan-Mu, bersihkan jiwaku. Semoga Kau leburkan segala dosaku. Karena belas kasih-Mu, sayangi hamba-Mu. Semoga Dikau rela bersihkan jiwaku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam Ekaristi Kudus yang kita rayakan pada hari ini, hari Minggu Prapaskah yang kedua. 2 pekan telah berlalu kita jalani hidup kita dalam masa pantang dan puasa sebagai masa yang indah untuk kita mengolah kembali perjalanan hidup rohani kita yang tentu saja dikaitkan langsung dengan kehidupan keseharian kita. Semoga lewat pengolahan diri kita dalam kehidupan jasmani dan juga dalam kehidupan rohani ini, pada akhirnya dapat menuntun kita untuk sampai pada kemuliaan Allah. Sebagaimana yang juga pada hari ini, lewat sabda-sabda Allah yang akan kita dengarkan, kita diajak untuk melihat bagaimana perjalanan hidup sebagai seorang yang beriman sampai pada memandang kemuliaan Allah di Gunung Tabor. Agar pantas layak peran kudus kita ini di hadapan Allah, juga kita senantiasa menyadari salah dosa kita, mengakuinya dan memohon rahmat pengampunannya. Karena itu mari sejenak di hadapannya kita tundukkan kepala, menyadari segala salah dosa kita dan sembari memohon rahmat pengampunan Allah. Tuhan Yesus Kristus, Abraham telah diminta meninggalkan tanah air dan harta miliknya sebagai permulaan usaha penyelamatan oleh-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami.
Engkau telah menunjukkan jalan penderitaan sebagai jalan yang benar menuju kemuliaan sejati. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah Engkau telah menunjukkan salib sebagai cahaya kedamaian dan kebahagiaan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau menghendaki agar kami mendengarkan Putra-Mu yang terkasih. Semoga Engkau berkenan menggerakkan hati kami dengan sabda-Mu dan memurnikan mata batin kami agar dapat memandang kemuliaan-Mu dengan penuh sukacita. Kami bersyukur kepadamu atas segala anugerah kasih-Mu yang boleh menuntun perjalanan hidup kami, terlebih di dalam usaha-usaha tobat kami sepanjang masa Prapaskah ini. Juga kami bersyukur bersama hamba-hamba-Mu yang telah Engkau tuntun di dalam kesetiaan mereka, mengaturkan segala harapan dan doa mereka kepadamu bersama dengan Bunda-Mu, Bunda Maria, dan dengannya Engkau mengabulkan segala pengharapan mereka. Bersyukur atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria bagi hamba-Mu Erlina dan juga umat-Mu yang dengan setia melaksanakan doa novena dan dengannya Engkau menyatakan belas kasih-Mu kepada mereka. Sembari juga bersyukur, kami juga memohon kepadamu ya Allah, sudilah kiranya Engkau menganugerahkan rahmat keselamatan bagi hamba-Mu Bapak Podi Pangeran Pang dan juga Ibu Luciana Tio yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Engkau mengharapkan dan menghendaki agar setiap orang yang percaya sungguh mengalami sukacita dan boleh menikmati memandang kemuliaan dalam kerajaan surga. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkannya ya Tuhan, biarlah tangan kasih-Mu tetap menyertai dan memberkati mereka dalam perjalanan hidup mereka masing-masing, baik dalam keluarga, pekerjaan usaha dan pelayanan-pelayanan mereka. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Kejadian. Di negeri Haran, Tuhan bersabda kepada Abram, "Tinggalkanlah negerimu, sanak saudaramu, dan rumah bapamu ini, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat.
Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan segala bangsa di muka bumi akan menerima berkat karena engkau. Maka berangkatlah Abram sesuai dengan sabda Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setianya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Sungguh, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong dan perisai kita. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Pembacaan dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius. Saudaraku terkasih, berkat kekuatan Allah, ikutlah menderita bagi Injil Yesus.
Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan khusus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Semua ini telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan semua itu sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dengan Injilnya, Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Dari dalam awan yang terang terdengarlah suara Bapa. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah Dia. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi bersama-sama mereka. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih berkilau seperti cahaya. Lalu tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum Putra Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sama dikasih Tuhan, Shalom. Apa kabar? Kabar baik. Saya bersyukur juga bahwa hari ini kabar baik. Dan lebih bersyukur lagi bahwa lewat sabda yang kita dengarkan sangat menjadi jelas bagi kita permulaan dan akhir dari kehidupan sebagai orang-orang yang beriman. Permulaan adalah ketika kita sungguh mau percaya kepada Allah akan janji-janjinya dan rela meninggalkan segala sesuatu demi janji itu. Meskipun janji Allah itu tidak serta-merta menjadi jelas dan terang bagi kita. Dan itulah yang dialami oleh Abraham dalam bacaan pertama yang kita dengarkan dari kitab Kejadian. Bagaimana Abraham meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan segala-galanya, menuju ke tempat yang dijanjikan oleh Allah baginya. Dengan suatu janji yang bagi Abraham tentu saja belum tentu secara terang benderang atau secara pasti bahwa itu akan terjadi dan terlaksana baginya. Tetapi oleh karena iman kepercayaannya kepada Tuhan, ia mau melakukan apa yang Tuhan minta. Abraham mendengarkan firman Tuhan. Ia membiarkan dirinya dibimbing, dituntun oleh firman Allah menuju tanah terjanji. Nah, Allah dalam perjalanan Abraham itu juga menjanjikan bahwa ia akan mengantar, melindungi, menjaga Abraham. Ya, sangat jelas dalam bacaan pertama yang kita dengarkan tadi. Ketika Abraham menerima janji Allah itu, menerima perintah Allah itu, ia dituntun oleh Allah dalam perjalanannya. Dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu termasyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Dalam perjalanan itu, Allah berkata, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan aku mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dengan kata lain, bahwa ketika Abraham sungguh mau memberikan diri sepenuhnya dalam tuntunan Allah, maka Allah menuntun seluruh perjalanan hidupnya sampai pada tanah terjanji, sampai pada pengalaman atau menikmati janji yang Allah sendiri berikan kepada Abraham. Dan dikatakan dengan janji itulah Abraham berangkat sesuai dengan sabda Allah. Bacaan Injil juga memperlihatkan sesungguhnya hal yang sama, perjalanan menuju pada kemuliaan Allah. Para murid tentu saja setelah menjalani pengajaran-pengajaran bersama dengan Yesus, maka diizinkan oleh Yesus untuk dapat sejenak memandang kemuliaan Allah yang menjadi tujuan akhir dari perjalanan setiap orang yang beriman. Tujuan akhir kita adalah ketika kita berhadapan dan memandang kemuliaan Allah. Apakah hal itu sudah kita alami pada saat ini? Dalam pengajaran teologi dikatakan, dan tentu saja berdasarkan pada kitab suci, ketika kita memberi diri seutuhnya kepada Allah dalam perjalanan hidup iman kita, sesungguhnya di sanalah kita sudah mulai menikmati kemuliaan-kemuliaan Allah itu dalam kehidupan kita. Tetapi belum paripurna, belum penuh, belum utuh, belum total.
nanti akan menjadi penuh ketika kita sungguh masuk dalam kemuliaan Allah itu bersama dengan Allah, hidup bersama dengan Allah. Maka di sanalah kita akan memandang kemuliaannya secara penuh dan nyata. Tetapi untuk sampai ke sana, pengalaman Gunung Tabor yang dikisahkan dalam bacaan Injil hari ini oleh 3 murid yang dikasihi, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, adalah suatu bagian bagaimana mereka semakin diyakinkan agar mereka sungguh dapat menjalani hidup mereka menyertai perjalanan hidup Yesus. Tetapi ada hal yang sedikit kalau kita mendengarkan kisah Injil ini sepertinya kontradiksi dengan apa yang sungguh menjadi tujuan hidup dari setiap orang beriman dengan pernyataan Yesus, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Seolah-olah bahwa Yesus memperlihatkan kemuliaannya, setelah itu kita dilarang untuk sungguh dapat bercerita tentang itu. Apa maksudnya? Kenapa? Justru bukankah itu menjadi dalam tanda petik promosi bagi orang-orang yang tidak menyaksikan itu agar percaya? Ya, sama seketika orang berbisnis, supaya orang percaya, maka promosi demi promosi dilakukan sedemikian rupa, iklan, ya. Kalau perlu ada coba-cobanya supaya orang semakin yakin. Ya kan? Tetapi sesungguhnya bukan itu yang dimaksudkan oleh Yesus. Ini bukan promosi. Ini bukan iklan bagi murid Yesus supaya mereka tetap setia dan percaya. Tetapi hal yang dimaksudkan oleh Yesus karena masih ada sekian panjang proses yang harus dilalui oleh setiap orang yang percaya untuk sampai pada pengalaman itu. Dan itu tidak mungkin kita langkai. Tidak mungkin seorang yang percaya tiba-tiba lompat sampai pada kemuliaan Allah tanpa melalui proses itu. Dan proses itu apa? Adalah kan dikatakan oleh Yesus, jangan menceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Apakah waktu itu pengalaman dirasakan oleh para murid itu Yesus sudah mengalami kebangkitan dari orang mati? Belum. Prosesnya belum. Jadi Yesus belum masuk pada tahap di mana ia dihakimi, ditangkap, dihukum mati, lalu masuk pada jalan salib seperti yang sekarang kita masuki, bagaimana kita mencoba untuk masuk dalam jalan salib Yesus itu. Sampai pada akhirnya wafat di kayu salib dan kemudian bangkit. Proses inilah yang Yesus ingin agar umat yang percaya sungguh dapat melihat, mengikuti, ikut ambil bagian di dalamnya dan akhirnya sampai pada kebangkitan yang mulia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, maka sesungguhnya bacaan yang pertama dan bacaan Injil ini adalah suatu kisah yang sejajar. Bagaimana Abraham boleh sampai pada janji Allah, menikmati janji Allah itu. Dalam segala keterbatasannya, ia menuju tanah terjanji itu dan Tuhan dalam perjalanan itu mendampingi, menuntun, memberkati Abraham sampai pada tanah terjanji itu. Juga perjalanan Yesus dalam pewartaannya dari tampilan dari lahir sampai pada pewartaannya bersama dengan para muridnya dan dalam seluruh proses kehidupannya mulai dari ditangkap sampai pada akhirnya bangkit dengan mulia. Yesus menunjukkan bahwa seluruh proses itu dijalani sampai pada kemuliaan Allah. Dengan kata lain,
kalau kita mau bawa dalam kehidupan keseharian kita, dengan beriman, sesungguhnya tidak ada jaminan yang pasti bagi setiap orang beriman bebas dari segala dosa, bebas dari segala kegagalan, bebas dari segala kehancuran, mungkin dalam hidup rumah tangga atau dalam usaha dan lain sebagainya. Tidak ada. Tetapi jaminannya adalah bahwa dalam seluruh proses hidup manusia yang sungguh-sungguh manusiawi, berbagai macam batasan-batasan dan berbagai macam tawaran-tawaran untuk itu, untuk mengikuti Yesus. Mana yang benar, mana yang mungkin sedikit keliru, dan lain sebagainya. Tergantung kita bagaimana kita menerimanya. Apakah kita mau setia pada janji Allah seperti janjinya kepada Abraham? Ataukah maukah kita dengan taat setia menjalani hidup kita berteladan pada Yesus untuk sampai pada kemuliaan Allah? Ataukah kita mau mengikuti tawaran-tawaran yang lain? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, maka kesempatan yang indah pada masa Prapaskah ini kita diajak untuk kembali ke dalam diri kita, membenahi kembali perjalanan hidup iman kita. Apakah kita sungguh sudah berjalan seturut dengan arahan, tuntunan Allah atau janji dari Allah dalam diri Yesus Kristus? Dan kalau kita sungguh mau taat dan setia menjalani hidup kita dalam diri Yesus Kristus, maka Allah memastikan bahwa janjinya akan nyata bagi kita. Kemuliaannya akan nyata bagi kita. Seperti pengalaman 3 murid yang dikasihi Yesus di Gunung Tabor yang dikisahkan dalam Injil hari ini. Semoga kita semakin diteguhkan dan dikuatkan menjalani hidup iman kita dengan setia dan taat agar kita sampai pada kemuliaan Allah. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudari terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita menyatakan kembali iman kepercayaan kita, mendoakan doa iman syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari pula kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, Allah mendengarkan doa putranya sendiri. Dengan perantaraan Yesus, marilah kita berdoa kepada Bapa untuk kebutuhan-kebutuhan gereja dan dunia. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan, semoga terang-Mu bercahaya atas umat-Mu. Tuhan, semoga terang-Mu bercahaya atas umat-Mu. Bagi mereka yang merantau untuk bertugas di tempat yang jauh, dan bagi mereka yang terpaksa meninggalkan tanah air, rumah serta keluarga mereka, karena kurang adanya cinta kasih di dunia kita ini. Ya Bapa, semoga di tempat kediaman yang baru, mereka disambut dengan cinta kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga terang-Mu bercahaya atas umat-Mu. Bagi semua keluarga di sini, ya Bapa, semoga semua keluarga di dunia ikut membangun dunia yang adil serta menampakkan cinta kasih Allah.
Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga terang-Mu bercahaya atas umat-Mu. Bagi semua orang yang menderita serta meragukan kasih Allah karena kegagalan dan bencana yang telah dialami, ya Bapa, semoga harapan mereka Kau bangkitkan kembali. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang kelelahan dan cenderung putus asa, ya Bapa, semoga saudara-saudari kami menemukan harapan dan semangat hidup baru dalam kasih Kristus. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga terang-Mu bercahaya atas umat-Mu. Bagi kita sendiri, ya Bapa, semoga kami dengan rela hati ikut bertanggung jawab serta ikut menderita demi pembangunan dunia Tuhan di tengah-tengah kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga terang-Mu bercahaya atas umat-Mu. Bagi mereka yang menghadapi kematian, ya Bapa, semoga terang Allah menyinari mereka yang menghadapi saat-saat terakhir hidup mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga terang-Mu bercahaya atas umat-Mu. Sejenak dalam hati kita masing-masing, kita sampaikan pula intensi pribadi kita, sembari mengingat dan mendoakan pula saudara-saudari kita, keluarga, orang-orang yang kita kasihi yang meminta kita bantu dengan doa. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga terang-Mu bercahaya atas umat-Mu. Kita juga bersyukur bersama dengan saudara-saudari kita, keluarga kita, umat kita yang sungguh mengalami belas kasih Allah atas segala permohonan dan doa mereka bersama dengan Bunda Maria, terlebih atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, limpah syukur terima kasih kami aturkan kepadamu atas belas kasih dan penyertaan dan berkat-berkat-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan bagi umat-Mu. Terlebih bagi hamba-hamba-Mu yang dengan setia melantunkan doa, syukur dan permohonan mereka kepadamu bersama dengan Bunda Maria dalam novena 3 kali Salam Maria. Kiranya apa yang Engkau nyatakan bagi mereka juga sungguh semakin meneguhkan mereka untuk setia di dalam kehidupan iman mereka, dalam doa-doa mereka, dan senantiasa mempersatukan seluruh kehidupan mereka dengan belas kasih-Mu sendiri. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga terang-Mu bercahaya atas umat-Mu. Sembari bersyukur, kita juga memohon kepada Allah rahmat keselamatan bagi almarhum Bapak Podi Pangerang Pang dan juga almarhumah Ibu Luciana Tio. Bapa yang Maha Baik, akhir dari tujuan hidup iman kami adalah kesatuan di dalam kehidupan surgawi. Kiranya Engkau mulai kepantaskan hamba-hamba-Mu ini, Bapak Podi Pangeran Pang dan Ibu Luciana Tio, yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu dari dunia ini. Engkau telah memperkenankan mereka menikmati kehidupan di dunia ini, sembari mempersiapkan kehidupan surgawi lewat iman mereka. Dan sekiranya ada kelemahan kekurangan di dalam usaha menghidupi iman mereka kepadamu, kami mohon kepadamu ya Allah, sudilah kiranya Engkau membebaskan mereka dan mengampuni mereka dari segala salah dosanya, dan pada akhirnya Engkau memperkenankan boleh menikmati kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkannya, kami mohon biarlah tangan kasih-Mu tetap menuntun mereka di dalam kehidupan keseharian mereka masing-masing,
baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan usaha dan pelayanan-pelayanan mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga terang-Mu bercahaya atas umat-Mu. Allah Bapa, tolonglah kami untuk mendengarkan sabda Putra-Mu dan sudilah mendengarkan doanya untuk kami. Sebab kami percaya kepada-Mu, Allah kami, untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Lagu persiapan persembahan Mada Bakti 385. Putra Allah yang kaya sudi jadi Bapa. Putra Allah yang mulia hinakan dirinya, menyelamatkan manusia, menanggung derita. Maut pun diterimanya dengan pasrah cinta. Amat cintalah Bunda di sisi putranya. Amat setialah Bunda selalu di sampingnya, menyelamatkan manusia turut menderita. Bersama puteranya dengan pasrah cinta. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, kami mohon semoga persembahan ini membersihkan hati kami dari cacat celah dan menguduskan jiwa raga umat-Mu untuk merayakan pesta kebangkitan Putra-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati
kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Setelah menubuatkan kematiannya sendiri di hadapan murid-muridnya, ia menampakkan kemuliaannya kepada mereka di gunung yang kudus, dengan menghadirkan hukum dan nabi sebagai saksi. Ia menegaskan kepada mereka bahwa hanya melalui sengsara ia akan sampai kepada kemuliaan kebangkitan. Dari sebab itu bersama dengan kekuatan-kekuatan surga, kami senantiasa memuliakan Engkau di bumi dan tak henti-hentinya meluhurkan Dikau dengan bernyanyi. Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan.
Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ya Bapa, ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Kita sambut mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak
Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. sebagai lagu komuni Mada Bakti 387. O
Sri Yesus, Sang Penebus berduri di kepala, luka parah hingga tubuh penuh berlumur darah. Yesus, ku tanya, apa sebabnya Kau panggul salib ke Golgota? Domba suci, dosa kami Kau panggul di pundakmu, rela mati, dipukuli karena cinta padaku. Yesus, ku tanya, apa sebabnya Kau panggul salib ke Golgota? Inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah menyambut misteri yang mulia ini. Maka kami bersyukur kepadamu sebab meskipun masih berada di dunia, kami telah Engkau ikut sertakan dalam kebahagiaan surgawi. Kami bersyukur pula Engkau memperkenankan kami mengalami sukacita oleh karena sapaan dan putramu sendiri yang telah kami satukan dengan tubuh kami lewat komuni kudus ini. Dan semoga kiranya semuanya itu semakin meneguhkan perjalanan hidup iman kami kepadamu, terlebih di dalam seluruh usaha tobat kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Mari kita duduk mendengarkan penyampaian paroki. Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 4 dan 5 Maret 2023. Yang pertama, pengumuman kolekta.
Kolekta gereja tanggal 25 dan 26 Maret 2023 berjumlah Rp22.051.000. Kolekta pembangunan berjumlah Rp10.620.000. Kolekta Jumat pertama dan misa karismatik berjumlah Rp5.711.000. Kolekta pembangunan berjumlah Rp3.990.000. APP berjumlah Rp13.308.000 dengan jumlah amplop sebanyak 348 lembar. Yang kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan pada setiap hari Sabtu pukul 8 malam di aula lantai 1. Ketiga, jalan salib dilaksanakan pada setiap hari Jumat jam 18.00 sore. 4. Berdasarkan surat keputusan Ketua Umum Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Kota Makassar nomor 001/SK/LP3KD Makassar _Romawi 2 tahun 2023 tanggal 2 Februari 2023 telah terbentuk Panitia Pesparani Kota Makassar yang kedua. Sehubungan dengan hal ini akan diselenggarakan kegiatan Lomba Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik yang kedua Kota Makassar yang sesuai rencana akan dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan hari Minggu tanggal 26 Juni sampai tanggal 2 Juli 2023. Adapun mata lomba yang akan dilaksanakan yaitu Lomba Mazmur Anak, Lomba Mazmur Remaja, Lomba Mazmur OMK, Lomba Mazmur Dewasa, Lomba Cerdas Cermat Rohani Anak, Lomba Cerdas Cermat Rohani Remaja, Lomba Bertutur Kitab Suci, Lomba Paduan Suara Anak, Lomba Paduan Suara OMK Campuran, dan Lomba Paduan Suara Dewasa Campuran. Pendaftaran lomba untuk peserta dari Paroki Kristus Raja Andalas dapat dilihat pada pengumuman paroki. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Terima kasih. Kepada seluruh petugas dan juga segenap umat yang telah hadir dalam Ekaristi Kudus ini dengan partisipasi masing-masing, sehingga perayaan ini boleh terlaksana dengan baik, kami ucapkan limpah syukur dan terima kasih. Dan mari kita berdiri mengakhiri seluruh rangkaian Ekaristi Kudus menerima berkat Allah. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pulanglah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Nyanyian penutup dari Mada Bakti 376. Rasa damai dalam hati datang dari Tuhan, maka Tuhan ditemukan dalam ketenangan. Lihatlah saudaraku, dunia
sekitarmu. Hiruk pikuk suaranya, dendang riang lagunya, pesta pora raganya. Tidur-tidur jiwanya, makin ramai dan risau, puaskah hati kita, rasa damai dalam hati datang dari Tuhan, maka Tuhan ditemukan dalam